Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Rini di video pembelajaran IPA. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Rini akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan dari tumbuhan. Sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami dari tumbuhan. Nah, setelah menyimak video ini, Bu Rini berharap anak-anak bisa memahami perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yang dilakukan secara buatan. Nah, sebelumnya Bu Rini ingin sedikit bercerita. Ada seorang petani yang memetik jambu biji dari kebunnya. Jambu biji itu buahnya sangat besar dan ketika dimakan ternyata rasanya enak sekali. Enak sekali jambu biji ini, ucapnya. Kemudian petani ingin menanam lagi jambu biji yang serupa supaya bisa mendapatkan pohon jambu biji yang rasanya manis dan juga buahnya besar. Bagaimana ya caranya? Nah, untuk menjawab pertanyaan petani itu, marilah kita simak video selanjutnya. Nah, pengertian dari perkembangbiakan vegetatif buatan dari tumbuhan merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara tidak kawin atau tanpa melalui perkawinan dan dengan bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan itu sendiri ada 5 jenis. Yang pertama, mencangkok. Kedua, menempel. Ketiga, stek. Keempat, menyambung atau menganten. Kemudian yang kelima, merunduk. Kita langsung saja ke perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama, yaitu mencangkok. Mencangkok ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih dulu cabang batang dari tumbuhan yang lurus. Nah, tumbuhan ini syaratnya adalah tumbuhan yang berkayu atau berkambium. Kemudian yang kedua, kulit batang tersebut kita kupas atau kita kerat. Setelah itu, hasilnya tadi ditutupi dengan tanah yang subur. Lalu, bagian luarnya bisa dibungkus dengan plastik ataupun sabut kelapa. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa waktu, beberapa hari, kemudian akan tumbuh akar pada kulit cabang yang sudah dicangkok. Nah, ini adalah gambar dari tahapan mencangkok itu. Yang pertama ada mengupas kulitnya, kemudian setelah terkelupas disisakan inti dari batangnya, kemudian ditempeli dengan tanah yang subur, kemudian dibungkus plastik. Nah, nantinya setelah cangkokan itu tumbuh akar, itu bisa diambil, dipotong dan ditanam pada lahan atau tanah yang baru. Nah, beberapa tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara mencangkok itu antara lain mangga, jeruk, jambu, bunga melati, soka, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar mencangkok dalam kehidupan nyata. Anak-anak bisa memperhatikan. Nah, mencangkok itu sendiri ternyata punya kelebihan dan juga punya kelemahan. Kelebihannya yang pertama itu tanaman akan lebih cepat berbuah. Tanaman hasil cangkokan tadi ya. Kemudian yang kedua itu bisa memiliki sifat yang sama dengan induknya, sama persis ya, karena diambil dari tanaman induk tadi. Nah, kemudian kekurangannya itu yang pertama memiliki akar yang kurang kuat ya. Dan yang kedua, tumbuhan induk itu akan rusak karena banyak cabang atau ranting yang dipotong untuk dibuat cangkok tadi. Itu ya. Nah, kemudian perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu menempel atau okulasi. Nah, menempel atau okulasi itu dilakukan dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk.
Nah, batang yang ditempeli ini dipilih dengan yang memiliki akar dan batang yang kuat. Sedangkan tunasnya itu dipilih bibit tanaman dengan buah yang manis dan lebat. Tujuan dari menempel atau okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman sehingga diperoleh tanaman yang kualitasnya lebih baik dari induknya. Nah, ini adalah gambar dari proses menempel atau okulasi. Ada mata tunas yang akan ditempelkan ke batang tanaman lain. Nah, batang pokoknya itu disayat, kemudian mata tunasnya tadi dimasukkan, lalu diikat dengan tali supaya tumbuh tunas. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan okulasi itu antara lain belimbing, mangga, alpukat, dan jeruk. Nah, ini adalah contoh proses okulasi jeruk. Ya, ini yang pertama itu, gambar pertama itu pengambilan tunas dari pohon lain, kemudian ditempelkan pada pohon yang kedua hingga tumbuhlah tunas yang baru. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ketiga yaitu stek. Nah, stek ini merupakan cara memperbanyak tanaman dengan menggunakan sebagian batang, akar, ataupun daun dari tumbuhan itu yang nantinya akan ditumbuhkan jadi tanaman yang baru. Nah, untuk tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan stek batang atau diambil batangnya itu ada ketela pohon, tebu, dan juga kangkung. Kemudian stek daun itu bisa dilakukan untuk tanaman cocor bebek, kaktus, dan juga lidah buaya. Sedangkan stek akar itu tanamannya yang bisa dikembangbiakan adalah sukun dan juga cemara. Nah, ini adalah gambar proses melakukan perkembangbiakan vegetatif dengan cara stek batang. Nah, ini batangnya dipotong yang kemudian nanti ditancapkan ke dalam tanah sehingga nantinya itu pada ruas-ruas batang itu akan tumbuh tunas yang baru. Nah, ini contoh dari stek ketela pohon atau singkong. Kalau ini adalah contoh dari stek tanaman sukun. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat itu adalah mengenten. Mengenten itu disebut juga dengan menyambung. Nah, biasanya disebut dengan istilah kopulasi. Mengenten itu merupakan menggabungkan batang atas dan juga batang bawah dari dua tanaman sejenis namun sifatnya berbeda. Jadi contohnya ini ada dua mangga yang punya sifat berbeda. Mangga yang pertama itu akarnya kuat dan buahnya masam. Kemudian mangga kedua itu akarnya lemah tapi buahnya manis. Maka untuk mendapatkan mangga yang memiliki akar kuat dan buah yang manis, dilakukanlah proses mengenten ini. Nah, dengan menggabungkan tadi. Nah, caranya seperti ini. Batang bawah itu agak dibelah. Kemudian batang atasnya juga diperlancip. Sehingga batang bawah dan batang atas itu ketika disatukan itu bisa klop, yang nantinya akan setelah dipaskan, disatukan atau disambung itu diikat dan ditunggu sampai tumbuh tunas yang baru. Nah, ini adalah contoh dari mengenten. Anak-anak bisa lihat bagaimana cara mengenten itu sendiri. Nah, perkembangbiakan vegetatif yang terakhir adalah merunduk. Nah, merunduk ini dilakukan untuk tumbuhan yang memiliki batang yang panjang dan juga sifatnya lentur. Nah, caranya itu batang dirundukkan ke tanah ya, sedikit dimasukkan ke dalam tanah.
nanti batang itu akan tumbuh sendiri menjadi tunas yang baru. Contoh tanaman yang dikembangbiakkan dengan merunduk itu antara lain sirih, melati, arbei, dan lain-lain. Ini adalah contoh proses merunduk. Nah, di bagian B itu batang yang merunduk tadi dimasukkan ke dalam tanah sehingga muncullah nantinya akan tumbuh tanaman yang baru seperti di gambar yang C itu. Ini adalah contoh merunduk dalam kehidupan nyata, bisa anak-anak perhatikan. Baik, yang itu terakhir dari proses perkembangbiakan vegetatif buatan dari tanaman. Sehingga sekarang bisakah anak-anak menjawab pertanyaan dari Pak Tani tadi? Dengan perkembangbiakan apa ya supaya bisa mendapatkan pohon jambu dengan buah dan manisnya yang sama? Bisa dijawab ya, yaitu bisa dengan mencangkok seperti itu. Oke, sekarang saatnya kita latihan soal. Yang pertama, untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat yang sama persis dengan induknya, itu dilakukan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara apa dan apa. Dari kelima cara perkembangbiakan vegetatif buatan tadi bisa dipilih 2 ya. Kemudian yang kedua, cara memperbanyak tanaman dengan menempelkan tunas muda pada batang tanaman lain disebut dengan apa? Soal nomor 3, perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara apa? Gambarnya ini merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara apa? Baik, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak bisa lebih paham mengenai cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yang dilakukan dengan buatan atau dengan bantuan manusia. Dari Bu Rini, bila ada salah mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.